Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya yang sudah saya dapat dari guru belajar. Nah, kebetulan saya sudah selesai untuk modul satunya. Untuk aksi nyata, tugasnya adalah memaparkan hasil dari yang diperoleh kepada Bapak Ibu guru di sekolahnya. Untuk aksi nyata pada modul 1 ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, Bapak Ibu guru pasti sudah pernah mendengar tentang apa itu guru penggerak. Yang sering-sering didengungkan itu guru penggerak itu adalah calon-calon kepala sekolah, gitu kan. Sehingga Bapak Ibu guru itu wegah aku daripada jadi kepala sekolah masih diburai enak kan, seperti itu. Yang banyak didengungkan itu seperti itu. Padahal kenyataannya tidak sama sekali, Bapak Ibu. Pada guru penggerak ini kita benar-benar diajari bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, bagaimana cara kita mengelola pembelajaran, cara kita mengerti keadaan anak, bagaimana kita benar-benar mengajak anak untuk belajar tanpa memaksa. Nah, seperti itu. Pada penerapan budaya positif di sekolah ini, konsep-konsep kunci budaya positif itu meliputi 6 tahapan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar itu kalau dulu itu jadi guru itu sekedar mentransfer ilmu gitu. Guru datang, guru assalamualaikum, kemudian anak-anak dijelaskan, sudah anak-anak silahkan kerjakan tugas, guru menunggui, kemudian selesai, sudah pulang. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang pendidikan itu diarahkan untuk bagaimana caranya membentuk karakter pada anak, tidak hanya anak menjadi cerdas, anak mendapatkan nilai yang tinggi, tidak seperti itu. Seperti yang dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1 Pendidikan halaman 20. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi mendidik itu bukan berarti anak pintar sudah, tetapi kita mempunyai tugas yang berat sekali sebagai seorang guru. Terlebih dengan canggihnya teknologi, anak-anak itu sudah pikirannya itu sudah, kalau tidak diluruskan oleh Bapak Ibu gurunya, itu tentunya karakternya itu tidak akan menjadi baik. Anak pandai karena bisa untuk pelajaran tinggal buka Google saja sudah mendapatkan jawaban. Namun bagaimana kita membentuk generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinaan global. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Contohnya saja untuk mandiri. Sekarang kan lagi didengung-dengungkan kurikulum paradigma baru ya, atau kurikulum prototipe. Nah, pada kurikulum prototipe itu guru itu dituntut bagaimana agar anak itu menjadi kreatif, agar anak menjadi bernalar kritis dan mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan. Jadi kita sebagai guru harus memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Seperti contohnya kemarin, itu saya alami di kelas 5 ini. Ketika mempelajari tentang itu Bapak Ibu apa jaring-jaring bangun ruang, itu saya carikan video. Anak-anak mendengar, anak-anak juga melihat, tapi
sekali tidak bisa menjawab. Kemudian sebagai guru harus apa ya kira-kira yang bisa, yang mudah didapat, namun mereka itu bisa paham. Nah, saya minta anak-anak membawa kardus, entah itu kotak makan ataupun kotak kapur yang ada di rumah, kemudian dibawa ke sekolah. Setelah itu mereka melepas. Jadi dari kotak yang semula bentuk balok, setelah dilepas-lepas itu ada 6 kotak. Nah, itulah yang dinamakan jaring-jaring balok, jaring-jaring kukus. Ternyata dari situ mereka itu lebih mudah mencerna. Jadi kan bukan berarti teknologi yang canggih itu membuat anak-anak itu semakin pintar, semakin mudah dimengerti, tidak seperti itu. Ternyata dari apa yang diperoleh mereka dari lingkungan sekitar, dari sesuatu yang sederhana itu sudah bisa membuat mereka itu paham dengan materi yang ada di sekolah. Selanjutnya, peran guru dalam perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat adalah mandiri dan reflektif. Tentu saja untuk pengalaman ataupun untuk ilmu, Bapak Ibu guru pasti lebih banyak dari saya. Bagaimana cara memimpin pembelajaran? Nah, yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selama ini yang saya alami sendiri, sehingga saya itu ketika mempelajari modul 1 ini merasa tertampar berkali-kali. Karena apa? Karena saya selama ini misalkan ada tugas di luar, ya sudah, assalamualaikum anak-anak, saya jelaskan ya materinya ini. Silahkan kerjakan tugas 1 sampai 20, kemudian saya tinggal pergi. Nah, seperti itu. Selama ini seperti itu. Ternyata apa yang saya lakukan itu masih salah. Bagaimana memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Anak-anak itu kan tipenya berbeda-beda. Ada anak yang hanya dengan mendengar saja mereka bisa paham. Ada yang mereka itu harus melihat dan mendengar juga. Ada anak yang cukup melihat saja itu juga sudah paham. Misalnya Mas Andika kan tidak mungkin belajarnya sama dengan Mbak Kiki. Kalau Mbak Kiki itu misalkan dijelaskan, Mbak ini ada tabel, silahkan kamu pelajari, gitu aja sudah paham. Tapi Mas Andika karena anaknya juga kebutuhan khusus gitu. Jadi untuk pembelajarannya juga saya sendirikan. Jadi misalkan yang lain sudah perkalian, tidak mungkin Mas Andika juga belajar perkalian seperti itu. Yang kedua adalah membuat media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, media pembelajaran itu tidak harus yang rumit seperti itu Bapak Ibu. Karena saya itu pernah untuk awal-awal membuat video YouTube saja itu dalam durasi 15 menit itu waktu membuat saya itu dari siang sampai malam jam 2 pagi baru tidur. Jadi untuk pembelajaran lebih baik itu yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi kita juga memperolehnya tidak sulit. Kemudian waktu yang kita butuhkan karena kan kita juga tidak 24 jam menjadi seorang guru, ada tugas menjadi seorang ibu rumah tangga juga di rumah. Jadi untuk pembelajaran kita buat sehingga waktu kita juga tidak terlalu habis. Yang ketiga adalah meningkatkan minat, bakat, dan keterampilan peserta didik. Nah, ini kalau yang biasa saya lakukan itu untuk keterampilan SPDP. Anak-anak bisa membuat kerajinan-kerajinan yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Seperti yang ada di samping itu, anak-anak membuat wayang. Nah, wayang itu terbuat dari kardus atau dari kertas karton atau dari bambu yang ada di lingkungan sekitar mereka. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mengusulkan apa ya yang kira-kira
baik, bahkan bisa dikembangkan di satu SD Sumberjo ini tidak hanya untuk kelas 5 atau tidak hanya untuk kelas 6 misalkan, bisa dikembangkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan itu bisa menjadi hasil dari SD ini. Nah, kurikulum yang baru itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan di Sumberjo ini yang terkenal adalah apanya? Bawang merah nih, bawang merah. Jadi apa ya yang bisa kita olah dari bawang merah itu? Anak-anak diajari seperti itu. Sehingga kalau mereka nantinya kadang orang tua kan tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka sudah mendapatkan bekal. Oh, saya bisa membuat keripik, misalkan keripik dari bawang merah, kemudian saya jual. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh Bapak Kemendikbud kita. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti tadi bernalar kritis, berakhlak mulia, mandiri. Nah, jadi anak-anak itu menemukan sendiri apa ya pembelajaran ini tentang apa. Guru itu hanya sebagai pemancing atau pemicu. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh guru untuk menguatkan nilai yang berpihak pada murid? Yang pertama, menggunakan model, strategi, metode pembelajaran yang aktif, kreatif maupun menyenangkan. Pada era pandemi ini banyak sekali webinar-webinar yang diadakan bahkan gratis nih. Jadi karena kita itu ya terkadang saya sendiri juga seperti itu, alah males di rumah wilis repot dengan keadaan di rumah. Jadi buat apa kita belajar lagi? Namun setelah ditelisik lagi, oh iya memang belajar itu kan sepanjang hari. Jadi walaupun sudah menjadi guru, kita juga perlu merefresh atau perlu ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan kepada murid-murid kita. Yang kedua, menggunakan gaya bicara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Ini yang kadang saya juga masih kesulitan karena nada saya itu kan yang selalu tinggi seperti itu. Kadang anak-anak itu kalau sudah apa berbuat yang sesuai tidak sesuai dengan kesepakatan kelas itu kan kita sudah langsung menjudge atau menghukum anak tersebut. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan kelas. Ini akan dibahas nanti pada slide selanjutnya. Yang keempat adalah memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa setelah kegiatan pembelajaran. Anak-anak itu tidak perlu hadiah yang mewah nih Bapak Ibu. Kadang itu mereka misalkan bisa menyelesaikan tugas, terus kita beri wah kalian hebat, itu aja mereka itu sudah senang. Kemudian nanti mereka berlomba-lomba. Oh iya ya, aku pengen dipuji sama gurunya. Atau kalau sudah dulu sekali itu biasanya anak-anak saya ajak bermain ice breaking. Ice breaking itu gak perlu yang ribet-ribet, cukup dengan menyanyi, terus kemudian bertepuk-tepuk, itu mereka juga akan sudah kembali fokus untuk pembelajaran. Yang kelima adalah guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar dan bekerja sama antar siswa. Jadi bagaimana cara kita menjadi guru supaya anak-anak itu oh iya aku pengen lebih terus supaya aku bisa main dengan temanku, tetapi aku juga mendapatkan ilmu. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi dengan teman sejawat untuk merefleksi kegiatan pembelajaran. Oh, kolaborasi. Terus gini Pak Mael, karena di rumah sarapan kekenyangan terus gini. Terus aku tak kolaborasi sama Buning saja. Nanti aku yang di belakang, Buning yang mengajar. Kira-kira seperti itu apa bukan? Nah, ya kolaborasi itu berarti bagaimana kalau misalkan ada kesulitan di kelasnya kita ceritakan kepada teman di kantor. Bagaimana ya solusinya seperti kayak kemarin kulit kelas 5 yang setiap 1 bulan itu cuma masuk 1 kali. Itu saya berkali-kali bertanya,
tidak boleh rajin. Bagaimana cara saya? Bapaknya saya telepon, nggak diangkat, saya WA, nggak dibalas lagi, saya pernah datangi ke rumahnya, seperti itu. Jadi bagaimana upaya guru itu supaya anak itu mau belajar? Yang kedua, kerjasama dengan tenaga medis. Nah, ini sudah kita lakukan, misalkan untuk bias, terus kemudian yang ini nanti untuk vaksin, sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan tidak ada hambatan lagi. Yang ketiga, kerjasama dengan wali murid dalam penguatan pendidikan karakter dan fasilitator dalam pembelajaran. Wali murid itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting ya dalam pembelajaran, karena kita sebagai guru mengajar itu cuma 5 jam, 6 jam di sekolah. Selebihnya anak-anak ada pada pengawasan wali murid. Tapi yang terjadi di sekolah kita ini kebanyakan karena wali muridnya bekerjanya di sawah, bahkan orang tua sudah berangkat sebelum mereka bangun. Pada akhirnya sering anak-anak itu terlambat. Kenapa tidak dibangunkan, Bu? Alarm itu tidak bisa membangunkan mereka. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita komunikasi dengan wali murid agar bisa membantu guru dalam memantau perkembangan anak, terutama ketika di rumah. Yang keempat adalah kolaborasi dengan peserta didik. Nah, ini faktor yang sangat utama. Jadi sebagai guru itu memang sulit ya. Bagaimana kita bisa masuk ke benar-benar ke hatinya anak-anak itu sangat tidak mudah. Sehingga mereka itu bisa mencurahkan, Bu, aku gak seneng, Bu, kalau pelajaran kayak gini, harusnya itu seperti ini. Nah, kalau kita bisa memahami mereka, kita juga bisa membuat mereka itu senang, sehingga mereka belajarnya itu tidak terpaksa. Seperti contohnya kayak bahasa itu, anak-anak karena melihat kakak-kakaknya dulu, Bu, saya juga ingin, Bu, ada kegiatan bahasa, ada kegiatan nanti menari. Nah, seperti itu. Kalau kita mau mewujudkan, tentunya mereka juga akan belajar lebih giat lagi. Yang keempat adalah guru itu harus mandiri. Yang pertama, menanamkan sikap tidak tergantung pada apapun, siapapun, untuk memperbaiki maupun mengembangkan diri, bergerak, dan menggerakkan atas kesadaran sendiri. Namun tidak mungkin ya kita sebagai manusia itu bisa hidup sendiri, terus gak butuh orang lain, kan tidak mungkin. Tetapi ada kalanya kita itu mencoba, oh saya bisa melakukan ini sendiri, berarti saya harus bisa sendiri. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Bukan kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, selama ini kan seperti itu yang kita alami. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Saya bisa saja, kan seperti itu. Jadi terpacu semangatnya supaya bisa mengembangkan apa yang sudah ada. Kemudian mengalokasikan waktu untuk sharing dengan teman sejawat. Nah, kita sudah sering melakukannya kalau di kantor. Tidak harus dengan berbincang-bincang pun kan kita sudah sharing. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk kedepannya saya juga mohon bantuannya kepada Bapak Ibu. Misalkan kalau Bu boleh jenengan kurang ini. Nah, saya akan menerima karena saya juga butuh masukan seperti itu. Yang ketiga adalah mengadakan evaluasi dan refleksi dari program yang telah kita laksanakan. Evaluasi itu tidak hanya tiap PTS sama penilaian akhir tahun. Nah, anak-anak mengerjakan tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu, tapi bagaimana ketika kita melakukan suatu kegiatan, misalkan seperti kelas 5 kemarin mengadakan bazar itu ada satu kelompok lengkelan uang 60.000 jadi 80.000 itu bisa dibuat oyo-oyoan. Berarti kan saya sebagai guru harus mengevaluasi, oh berarti saya kurang pendampingan kemarin atau mereka belum memahami bagian ini, sehingga untuk pembagiannya hasil dari bazar mereka itu masih gontok-gontokan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian mau terus belajar dan mengikuti berbagai diklat untuk menambah ilmu pengetahuan. Kalau selama ini juga saya sendiri,
Selanjutnya jadi guru itu reflektif. Yang pertama mau mendengarkan saran dan kritik baik dari pengawas sekolah, kepala sekolah, teman sejawat maupun peserta didik. Nah, untuk bapak kepala sekolah misalkan saya ini masih kurang ini, monggo saya terima juga loh, bapak ibu juga. Misalkan bu jenengan kilo kurang, bu iya saya rada awanen, nah mulai ngecek. Nah seperti itu nggak apa-apa, saya akan terima. Kalau itu memang demi kebaikan anak-anak, insya Allah saya siap melaksanakan. Yang kedua, berbagi gagasan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya melalui kegiatan KKG, karena untuk masa pandemi ini dari kegiatan KKG itu sangat kurang ya, bahkan tidak ada. Jadi bisa dilakukan dengan kita sharing antar teman satu sekolah saja, tidak apa-apa. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Memang namanya mengikuti kegiatan di luar sekolah itu berarti kita harus menyediakan waktu luang ya, waktu yang lebih. Tapi insya Allah kita bisa merasakan, oh iya aku ini akeh salahe, oh iya saya masih kurang tepat di sini. Nah seperti itu. Jadi seperti saya, seperti berkali-kali itu tertampar loh, yo lah muridmu gak mlebu mbok soweneni langsung lho, lek muridmu gak masuk terusan langsung mbok dis. Nah seperti itu. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bernama. Disiplin positif ini tidak hanya bisa kita lakukan di sekolah, namun juga bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, membuat aturan bersama. Ini kodratnya anak itu adalah meniru. Kita beri contoh yang mudah saja. Kita ngomong ke anak-anak, kalian itu harus memakai seragam, kalian itu harus datang jam 7 kurang. Tetapi kenyataannya bapak ibu guru datangnya jam 8, jam setengah 9 misalnya. Nah mereka juga akan meniru, ala aku sampai sekolahan bapak ibu gurunya belum datang, ya sudah untuk apa. Nah seperti itu. Jadi mereka itu terbiasa karena mereka itu bisa karena terbiasa karena meniru, ada yang ditiru. Yang kedua itu adalah menyampaikan harapan yang konkret, kemudian memberi perhatian khusus pada perilaku positif dan mengabaikan perilaku negatif. Nah ini hubungannya dengan ini Bapak Ibu, jika maka atau prinsip-prinsip konsekuensi. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, kira-kira biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengerjakan di luar. Mengerjakan di luar, diomeli gitu. Paling enak itu ngomel, terus dikerjakan di luar, terus lari-lari. Nah seperti itu. Saya dulu juga seperti itu. Tidak mengerjakan PR, misalkan keluar ambil sampah. Nah tapi pada akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh anak-anak. Ya wes, aku malah beneran gak beda PR, aku bisa njogo pelarian kalau sampah. Seperti itu. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Memang agak menyita waktu sebenarnya, karena gini, anak itu membuat kesalahan. Jadi jika mereka tidak mengerjakan PR, kita tanya dulu alasannya apa. Nah, kemudian guru berkali-kali harus memberi kesempatan. Misalkan, ya bu, besok saya kerjakan. Mau tidak mau, guru bapak guru bilang, ya sudah, saya tunggu PR-nya besok. Nah seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab dan kesalahannya itu menjadi pembelajaran, bukan sebuah hukuman. Kemudian memberikan arahan kegiatan pada anak, terus kegiatan dengan unsur kreativitas. Nah ini biasanya sering terjadi dengan anak-anak kita di rumah, yang anak-anaknya masih kecil-kecil itu dikasih krayon, akhirnya melukis di tembok. Kalau emak-emak kayak kita posisi cuapeh, lelah, itu mesti apa yang pertama dilakukan? Ngomel, ya kan? Ngomel. Kamu ini
bisa membuat rumah. Nah, dia itu ingin mencoba. Kita sebagai orang tua dan kita sebagai guru harus memfasilitasi. Bagaimana caranya? Berikan pasir mainan, terus nanti berikan semen-semennya mainan atau malam itu kan ada. Nah, seperti itu sehingga mereka itu tidak serta-merta kamu itu salah, ini tuh dapat mengotori rumah seperti itu. Tapi mereka, oh iya ya, yang benar itu saya masih kecil mainnya pakai ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan budaya positif di kelas. Nah, pada kelas 5 ini saya sudah menerapkan beberapa tentang budaya positif di kelas. Contohnya ketika pagi hari sebelum berdoa atau setelah berdoa sebelum pembelajaran dimulai itu saya selalu mengecek seragam, kelengkapan seragam. Nah, bagaimana kalau mereka misalkan tidak bawa dasi? Nah, kembali lagi sebagai guru kita tidak boleh menghukum. Nah, kamu tidak membawa dasi, kenapa? Katanya dulu kenapa? Terus kemudian nanti kalau kamu tidak membawa dasi, konsekuensinya apa yang ingin kamu laksanakan? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini seperti biasa berdiri dulu. Kaki dilepas. Dasi. Ikat pinggang. Kaos kaki putih. Dipanjangkan. Sepatu hitam. Kalau sudah silakan cek meja dan kursinya. Ada yang kalau masih ada tambah kalau sudah silakan buku dimasukkan, topi dilepas terlebih dahulu, tasnya diletakkan dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, seperti biasanya lagi, silakan berjajanya. Terima kasih ya. Hari ini sudah bersemangat. Nanti di rumah dipelajari lagi ya. Hai temanku. Maaf ya kalau hari ini aku ada salah. Salaman dulu, silakan berpelukan. Berarti hari ini tidak ada yang bermasalah lagi dengan teman-teman. Sudah saling memaafkan. Berdoa mustajab. Jadi ada beberapa pelaksanaan budaya positif yang saya terapkan di kelas. Karena yang kita tahu bersama anak-anak di sini itu sepatunya biasanya bagaimana? Sepatu itu jadi bahan tentengan. Berangkat ditenteng, kemudian pulang juga ditenteng. Setelah itu berangkat ditenteng, diletakkan di rak sepatu. Jadi selama berada di sekolah mereka itu tidak memakai sepatu. Akhirnya saya berinisiatif ya supaya anak-anak itu tetap memakai sepatu, karena kan kalau sepatu dilepas juga kasihan dengan kondisi yang seperti ini. Akhirnya ya sudah, setiap pagi itu saya cek. Pada akhirnya alhamdulillah mereka semua bisa memakai sepatu, dasi, ikat pinggang, bahkan yang selalu baju hitam dikeluarkan anak-anak itu. Nah itu sekarang mereka juga sudah mulai lagi dimasukkan. Kemudian ketika masuk ataupun setelah selesai itu saya selalu membiasakan kepada anak-anak itu untuk berterima kasih kepada dirinya sendiri maupun kepada temannya. Kenapa? Supaya kita itu sebagai guru bisa mengetuk hati mereka itu bisa mengetuk hatinya sendiri. Oh iya, saya hari ini tuh sudah
terjadi masalah. Sebelum saya lanjutkan, monggo bisa disampaikan. Kok tegang sekali kan saya jadi tidak enak. Monggo, boleh lebih tanggi sangat indah sekali. Nah, mungkin ada juga dari Bapak Ibu misalkan punya usul, oh dibuat seperti ini. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita terapkan di SD ini? Karena kan kalau untuk pembentukan karakter, untuk pembentukan budaya itu tidak bisa terjadi hanya satu lingkup itu saja. Satu sekolah itu sangat tergantung satu sama lain. Seperti yang dikatakan Bapak Dijen ketika kita, Bapak Irwan Syarif itu ibarat kolam. Nah, kolam sekolah dan guru itu ibarat kolam. Bagaimana supaya kita menghasilkan ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang sehat? Jadi kolamnya harus dibersihkan, kolamnya harus steril, kolamnya harus banyak isinya. Nah, seperti itu. Sama juga dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Kita dianggap sebagai kolam. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu bagaimana meningkatkan kualitasnya sebagai guru supaya menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Mungkin ada tanggapan dari Pak Daru, atau mungkin kurang apa yang saya bisa masukkan lagi seperti itu. Ya, kalau itu saya lanjutkan. Nanti misalkan ada yang kurang berkenan atau misalkan ada yang tidak sesuai dengan anak-anaknya, bisa langsung mengajukan tangan dulu ya Bapak Ibu. Di sini kita sharing saja karena ilmu saya itu belum ada apa-apanya dari Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak perlu masukkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar. Abraham Maslow menyebut bahwa kebutuhan dasar itu digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar: fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Untuk yang pertama, aktualisasi diri itu apa? Kalau kita masuk dengan kebutuhan peserta didik, nah aktualisasi diri itu berarti mereka membutuhkan pengembangan diri. Tidak hanya datang, duduk, diam, dengarkan, kerjakan, pulang, tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu dari hasil kerja mereka sendiri. Kemudian mereka nanti bisa menceritakan kepada orang tuanya, aku tadi di sekolah diajari ini loh Pak, diajari ini loh Bu, kira-kira bagaimana ya? Kemudian mendapatkan tanggapan dari orang tua. Nah, itu yang dinamakan dengan pengembangan diri. Yang kedua, penghargaan. Seringkali anak-anak itu, menurut saya pribadi sebagai guru itu kurang memberikan penghargaan kepada anak. Padahal mereka itu tidak perlu misalkan harus dikasih hadiah ini, beri hadiah itu. Penghargaan bagi mereka itu cukup dengan, oh kamu sudah bagus, pintar, rajin, dilanjutkan ya, atau ditambah lagi semangatnya, seperti itu. Terus bagi yang belum bisa menyelesaikan, kebanyakan ya kalau saya keseringan itu langsung kamu ini saja tidak bisa, nah seperti itu kan. Padahal tidak, walaupun mereka belum bisa, tetap harus diberi penghargaan. Oh iya, kamu pasti
sudah lapar, saya memberikan waktu. Iya, makan dulu. Karena kita sendiri, saya sendiri kalau dalam kondisi lapar itu tentu tidak bisa berpikir. Nah, makanya kadang anak-anak itu ke kantin beli es ada di bawah kelas. Tidak apa-apa, saya membiarkannya. Kalau dengan cara seperti itu mereka merasa nyaman atau mereka bisa bersemangat belajar, saya tidak mempermasalahkannya selama kelas dalam tetap kondisi bersih. Selanjutnya yang keempat ini adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengontrol, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi ini menurut Bapak Ibu yang sangat baik atau umpama jadi guru itu benar-benar guru pilihannya anak-anak itu yang mana? Teman. Ya? Teman. Ada lagi? Bulan ganti. Bulan ganti tidak ada di sini Bapak. Kadang siji, kadang dulu. Oh gitu. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, memang kalau kita keseringan itu kan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Padahal posisi 1 dan 2 ini yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Jadi kalau di kurikulum paradigma baru tidak masuk, harus seperti itu, tidak boleh dimasukkan. Kenapa? Saat kita menjadi posisi penghukum, berarti kan seperti ini, anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, sudah ulang, itu kan misalkan ulang. Seperti itu akibatnya apa? Ya wis beneran, saya tidak mengerjakan PR, pulang di rumah bisa tidur. Nah, itu kalimat negatif seperti itu yang bukan memperbaiki anak, tapi malah mereka akan sering melakukan perlawanan. Karena itu menjadi kesempatan. Nek aku gak gara PR, aku iso pulang, wes gak sampai pelajaran gitu di rumah kan seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Itu contohnya seperti ini. Misalkan ada anak tawuran di kelas, terus kita panggil. Kemudian langsung kita sebagai guru, kamu gak kasihan loh, Bapak Ibu guru ini pekerjaannya tuh banyak di kantor sana. Kamu tuh harus ini, kamu tuh harus, nah, kamu itu harus. Kalau seperti itu, anak-anak itu akan merasa, oh iya, ini kok milih ya, aku kok bodoh ya. Nah, seperti itu. Pada akhirnya kita malah membuat mereka itu tertekan. Nah, sehingga mereka itu merasa, oh yus, aku ini gak pantas, perilaku itu jahat. Nah, seperti itu. Itu juga yang kurang baik untuk dilakukan sebagai guru, sehingga mereka menjadi tidak percaya diri. Apalagi kalau kita tegur di depan teman-temannya, tapi memang sulit ya Bapak Ibu. Siapa? Saya juga mengalaminya. Misalkan anak ada, itu rasanya itu langsung gitu kan, langsung pengen tus seperti itu. Tapi lambat laun setelah mempelajari ini juga saya mulai menguranginya. Jadi ketika ada anak berbuat salah, saya panggil entah keluar atau kemarin mungkin juga lihat Mas Radin saya panggil keluar. Nah, supaya apa? Supaya temannya itu tidak tahu apa kesalahan dia, tapi dia mau belajar dari kesalahannya dia. Kita tidak langsung menjudge atau menghukum anak di depan teman-temannya. Kalau sebagai teman, nah ini juga bagus. Tadi punya hanya sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, berarti guru itu ini, misalkan anak-anak coba nanti diam ya, Bapak Ibu guru itu sedang mengerjakan tugas dari kantor. Kemudian oh iya, nanti mesti anak-anak gini, wes yang penting aku menang, mesti kok Bapak Ibu guru juga tidak akan marah. Nah, seperti itu. Tapi dengan begitu mereka juga bisa, oh kalau ada apa-apa aku bisa cerita ke Bapak Ibu guru karena selalu diberi kesempatan. Seperti itu. Dan anak-anak kalau seperti itu lebih tergantung ya, karena oh
cenderung guru itu memantau atau mencatat, oh anak ini sering teriak-teriak di kelas, oh anak ini sering mengganggu temannya. Itu dicatat, tidak ditegur tetapi dicatat. Kemudian selanjutnya sama aturannya, kalau mau menegur harus dibawa ke keluar atau tidak langsung ditegur di kelasnya. Kemudian ditanya, kamu tahu aturannya itu apa? Nah, aturannya itu kalau di kelas itu seperti apa? Kalau dia jawab tahu, nah berarti kan kamu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama teman-teman. Terus apa yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Jadi mereka itu apa namanya memutuskan sendiri, menginisiasi sendiri apa ya yang akan saya lakukan untuk menebus kesalahan itu sebagai pengontrol. Kalau yang sangat baik itu adalah pada posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Yang pertama, guru bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, misalkan nanti ada contoh saya kemarin buat itu ketika ada tugas di 3 restitusi, nanti pada materi selanjutnya itu bagaimana sih cara guru itu berlaku sebagai manajer. Jadi kita buat kesepakatan, setelah terjadi kesepakatan kita tanya yang bermasalah, maumu itu apa, kebutuhanmu apa. Setelah itu kamu tidak sesuai, berarti apa yang kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini. Nah seperti itu. Setelah itu, setelah anak berhasil, kemudian maka dia akan perilakunya akan menerapkan disiplin dari dirinya sendiri. Jadi dia tidak merasa bahwa penebus kesalahan itu sebagai hukuman, tapi karena dia, oh iya saya harus memperbaiki diri. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas dapat menjadi batasan dan acuan selama proses pembelajaran agar dapat menumbuhkan nilai positif pada siswa yang kemudian akan berkembang menjadi budaya positif bagi lingkungan. Keyakinan kelas itu nama lain dari kesepakatan kelas, Bapak Ibu, atau peraturan kelas. Kalau biasanya peraturan itu yang membuat siapa? Siapa? Atasan, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, gitu. Tetapi supaya anak-anak itu bisa berkembang, supaya anak-anak itu paham dengan apa ya yang kira-kira di kelas ini supaya tertib. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas. Mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan, dan mereka juga yang menebus kesalahan jika berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 5. Kalau keyakinan kelas itu biasanya berarti kita buat pada awal ketika baru masuk, kita buat, nanti kita buat poster yang bagus seperti itu sehingga mereka itu berkali-kali membaca. Kalau berkali-kali membaca pada akhirnya mereka hafal. Dan itu sudah diterapkan di kelas 5. Pada akhirnya saya tidak perlu menghukum anak-anak yang melakukan perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya tidak perlu menghukum. Misalkan kemarin itu ada anak duduk diam, temannya datang ditiup telinganya, gitu kan. Nah, terus setelah itu langsung teman-temannya, kamu membuli itu tidak sesuai kesepakatan kelas. Pilih cara untuk menebus kesalahan. Teman-temannya yang akan mengingatkan. Nah, itu juga meringankan tugasnya sebagai seorang guru. Jadi lambat laun juga mereka akan menyadari, oh iya, wis tidak sesuai, berarti saya harus memperbaiki perilaku saya seperti itu. Ini ketika praktek membuat keyakinan kelas kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang belum? Ya. Tanpa saya Nah, cocok. Kadang anak-anak suka dengan buah, hewan gitu. Jadi bagaimana cara kita supaya mereka itu
materi yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada kaitannya dengan peran kita sebagai guru yang ada jadi segitiga restitusi itu bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang melakukan perilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Kenapa disebut segitiga? Karena ada tiga langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Contohnya, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR. Menstabilkan identitas. Nah, tidak mengerjakan PR. Kita sebagai guru tidak boleh langsung oke, silakan pulang, ambil bukunya, atau oke, silakan lari-lari. Itu tidak boleh. Bagaimana sebagai guru yang harus kita lakukan? Itu kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, misalkan mereka bilang, saya diajak ke rumah nenek. Rumah nenek itu sampai jam berapa? Jadi sampai mereka itu bercerita, mengapa sih mereka sampai tidak mengerjakan PR? Apa saja yang mereka lakukan? Setelah itu, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kamu tahu kan bahwa tidak mengerjakan PR itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mereka tahu apa tidak? Ya, saya tahu. Nah, kalau tahu, kemudian menanyakan keyakinan, apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa saja? Yang dia langgar itu apa? Setelah dia tahu dengan salahnya, dia tahu dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita sebagai guru menanyakan apa yang dia lakukan untuk menembus kesalahannya. Jadi anak itu menentukan sendiri apa yang dia lakukan untuk menembus kesalahan, sehingga dia bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, nih, restitusi itu bukan hanya menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau anak misalkan guru di kelas, langsung kita bentak, kamu nih gaduh aja di kelas. Nah, kira-kira anak sakit hati apa tidak? Kalau anak sakit hati, sudah dia tidak, gurunya ngomong apapun dia tidak akan memperhatikan. Nah, justru itu akan merusak hubungan antara siswa dengan gurunya. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi misalkan mereka ingin memperbaiki kesalahannya, kita tawarkan apa yang akan kamu lakukan, bukan kamu harus lari keliling depok. Nah, misalkan seperti itu tidak. Tetapi kita tawarkan apa yang kira-kira kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Yang kelima, yang keempat, restitusi itu fokus pada solusi, bukan permasalahan. Bukan tidak mengerjakan PR-nya yang kita tekankan, tapi apa yang harus mereka lakukan. Misalkan mereka, ya saya sanggup mengerjakan 3 hari lagi. Sebagai guru bagaimana? Mau tidak mau harus menerima. Itu yang sekarang sering saya alami. Bahkan PR dari ini tuh minggu depan baru anak-anak ada yang mengumpulkan. Tapi mau tidak mau karena kita itu sebagai guru memang dituntut untuk bagaimana berperilaku lembut supaya anak-anak itu tidak tertekan. Jadi mau tidak mau ya harus mau. Kemudian restitusi adalah saling menguatkan, bukan kelemahan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak dihukum, tapi bagaimana mereka itu berpikir saya harus melakukan apa supaya saya itu memperbaiki kesalahan. Kalau mereka cuma hukum lari-lari, kira-kira PR-nya dikerjakan apa tidak nantinya? Tidak. Kalau PR tidak dikerjakan, tentunya juga beberapa soal akan terlewatkan. Itu yang akan dapat juga berkurang. Kemudian restitusi memberikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Setelah dia mengakui kesalahan, dia mau memperbaikinya, kemudian kita kembalikan di kelas, tidak boleh disendirikan. Itu adalah untuk restitusi. Mungkin ada yang kurang sepaham dengan saya, atau mungkin bisa sangat sepaham. Ya, saya
Iya, benar. Artinya ada sementara yang kita perkenalkan di dan mungkin ada itu sedikit yang namanya karakter anak itu pasti adalah di antara sekian banyak anak satu dua itu yang karakternya memang ya artinya ya berarti kan intinya kan tidak boleh dihukum dalam artian tidak boleh dihukum itu mungkin secara fisik yang itu mengakibatkan tetapi kan ada istilahnya apa ya seperti tadi jenjang waktu yang artinya deadline. Nah itu bagaimana kalau deadline waktu artinya kan oh ya kak minggu depan saya kerjakan, kalau masih satu minggu kan nah minggu depan sampai berapa kali deadline misalnya 2 atau 3 kali deadline, nah dia harus bisa dalam beberapa kali tidak berlarut-larut maksudnya. Iya betul. Itu kan berarti tentang itu ya validasi tindakan yang salah tadi. Jadi kita sebagai guru bisa membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan ini. Nah setelah itu nanti diberi deadline. Seperti kemarin ada salah satu siswa kelas 6 di Bukit ya itu mematahkan peki. Nah kemudian saya tahu terus ini itu juga sampai sekarang kan karena kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh istilahnya memberikan langsung menjudge anak itu oh kamu itu bersalah gitu. Pada akhirnya saya tanya piye cara menebus kesalahan, kamu sudah mematahkan ini, dia jawab apa namanya ya bu apa saya ngerti tapi sampai sekarang juga belum, tapi saya tiap hari ketemu dia saya tanyakan gitu, tapi entah nanti sampai kapan dia mengganti, pokoknya kalau saya ketemu saya tanyakan sudah diganti belum lupa, oke besok lagi ketemu kita tanyakan lagi, tapi memang kalau seperti itu tuh kesannya terlalu longgar ya. Jadi saya sendiri juga belum menemukan formula apa sih yang benar-benar cocok yang bisa kita terapkan sebagai guru supaya anak itu tidak merasa dihukum tapi juga memiliki efek juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah colok batik segitiga restitusi di kelas. Berikut ini merupakan kegiatan yang saya lakukan mengenai praktik segitiga restitusi terhadap murid yang melanggar peraturan di sekolah. Untuk kasus yang pertama, Frida dan Kiki sedang belajar bersama. Secara tak sengaja, Kiki merobek buku milik Frida. Kesepakatan kelasnya adalah saling menghormati dan menghargai. Aku kok dirobek? Hei mbak, apa yang kalian lakukan? Kenapa ini tadi ada masalah apa? Ini buku saya dirobek. Siapa yang merobekkan bukunya? Mbak Kiki. Menurut Mbak Kiki, perbuatannya Mbak Kiki itu benar apa salah ya? Kenapa salah? Coba dijelaskan sama guru. Nah, berarti Mbak Kiki sudah melakukan kesepakatan kelas kita atau belum? Nah, selanjutnya kira-kira apa yang bisa Mbak Kiki lakukan supaya bisa mewujudkan kesepakatan kelas kita? Apa yang dilakukan? Saya akan meminta maaf pada Mbak Kiki dulu. Oh iya, boleh. Berbuat salah itu lumrah karena kita sifatnya adalah manusia yang tidak sempurna. Nah, Mbak Kiki nanti akan meminta maaf kepada Mbak Frida. Sekarang kira-kira yang dibutuhkan Mbak Frida apa? Saya membutuhkan buku baru. Oh, Mbak Frida membutuhkan buku baru. Kira-kira Mbak Kiki bisa apa tidak menggantikan bukunya Mbak Frida yang sobek? Bisa, berarti sudah ya tercapai kesepakatan ya. Mbak Frida membutuhkan buku nanti diberikan sama Mbak Kiki sebagai ganti karena bukunya sudah dirobek. Jadi sudah tidak ada kesalahpahaman lagi ya. Silakan sekarang saling bermaafan dan berpelukan. Maaf ya.
Selanjutnya, kasus yang kedua. Permasalahannya adalah Frida tidak mengerjakan PR sehingga tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Kesepakatan kelas adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Mbak Frida tahu kan kenapa dipanggil Bu Nurul hari ini? Tahu kenapa? Mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Menurut Mbak Frida tidak mengerjakan PR itu benar atau salah? Salah. Kenapa? Bisa berbuat salah. Saya lupa. Kalau lupa itu adalah sifatnya manusia. Tidak apa-apa berbuat salah. Sekali itu tidak apa-apa menurut Bu Nurul. Dan sekarang menurut tanya, kenapa Mbak Frida sampai tidak mengerjakan PR? Saya repot di rumah, mungkin karena sedang bermain bersama adiknya, gitu ya. Nah, berarti masih ingat apa tidak tentang nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas? Kita harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah, kira-kira Mbak Frida tadi sudah meyakini kesepakatan kelas apa belum? Belum. Jadi, apa yang akan Mbak Frida lakukan agar bisa meyakini kesepakatan kelas kita? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Mbak Frida akan mengerjakan tugas tepat waktu. Janji ya. Baik, karena Mbak Frida sudah berjanji, jadi dimaafkan. Lain kali jangan diulang lagi ya. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi, selanjutnya saya meminta tanggapan peserta didik mengenai perasaan ketika melakukan praktik segitiga restitusi bersama ibu guru. Dia merasa benar karena saat melakukan kesalahan, Bu Guru menanyakan alasan saya berbuat salah. Selanjutnya, Bu Guru memberi kesempatan agar saya dapat memperbaikinya. Itu membuat saya nyaman karena tidak semua yang disalahkan. Ini tadi adalah praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Ternyata mereka itu memang merasa lebih nyaman karena apa? Karena mereka itu merasa, oh iya, saya masih dihargai oleh guru saya. Ketika saya tidak mengerjakan PR, saya tidak langsung menghukum, tapi saya bisa memilih untuk menebus kesalahan saya itu dengan cara apa. Nah, seperti itu. Sehingga mereka tidak bisa belajar. Berarti ya, memang karena kadang itu anak-anak itu kalau melakukan suatu kesalahan atau melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu cenderung mereka itu diam. Kita tanya maunya apa, mengapa mereka berbuat seperti itu mereka cenderung diam. Tapi kalau kita sudah terbiasa, terus mereka juga lama-kelamaan juga bisa berpikir, oh dari situ mereka bisa berkembang. Oh iya, saya bisa memutuskan sendiri apa melakukan apa supaya saya itu bisa sesuai lagi dengan keyakinan kelas seperti itu. Dan ternyata mereka juga lebih menyukainya, ya, dan lebih terbuka, tidak serta-merta diam saja seperti itu, tidak. Tapi mereka menjadi berani bercerita. Itu Bu, saya itu dibully ini karena begini. Dan ternyata tanpa kita sadari, ketika kita tinggal itu kelas itu, apalagi untuk anak-anak kelas atas nih, kan mereka itu sudah perilakunya itu kadang suka sesuai di atas kesabaran kan gitu. Itu kalau kita tinggal itu kadang mereka itu berbuat seenaknya sendiri. Kalau sudah ada yang kena keyakinan kelas itu akan ada teman-temannya yang mendengarkan. Jadi kita tidak fokus kalau kita sedang ada kegiatan di luar kelas sudah aman terkendali seperti itu. Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan pada modul 1 yang sudah saya peroleh dari pendidikan berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua.
kelasnya saja, namun di semua kelas, sehingga benar-benar kita bisa mewujudkan anak-anak yang berkualitas lulusan dari SD Negeri 1 Sumberjo. Nah, seperti itu. Mungkin ada pendapat atau ada apa yang masih kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, atau mungkin mau usul, Bu bisa ditambah ini supaya lebih baik lagi Bu. Bu dan Bapak Kepala Sekolah mungkin kira-kira apa lagi yang bisa saya wujudkan atau saya usahakan supaya khususnya kelas 5 ini umumnya untuk semua itu bisa lebih baik. Kan jadi pertamakan kalau ada yang terbaru lagi bisa dikeluarkan bersama lain. Salah satu kan kelas 4 dan semuanya sama. Walaupun nanti yang ikut itu cuma satu guru, tapi bisa melakukan pemahaman. Begitu deh Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi guru yang selalu nilainya itu dinantikan oleh anak-anaknya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.